Bapak Ibu sekalian, Romo, kalau boleh saya sampaikan mengenai kepanitiaan dan juga peserta G20, ada satu kalimat utama, yaitu space not complete. Harapan tidak mengecewakan. Itu menjadi inspirasi atau mewarnai kami dalam panitia G20. Pastinya kami G19 bentukan dari G18 dari tempatnya Madamar awalnya. Kenapa bisa kami katakan mengenai space non-complete menjadi mewarnai bagi peserta maupun juga panitia G20? Karena ada beberapa hal, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah yang tertuang pada logo kami. Bisa Bapak Ibu lihat logo ini kami ketika terbentuk menjadi panitia, yaitu di September 2024. Pada waktu itu kita belum juga mendengar mengenai, lebih tepatnya mungkin kami belum mendengar mengenai adanya pula space non-complete. Tetapi ketika bersama teman-teman kita rembukan, ini logo kita, moto kita apa? Berdasarkan dari situasi sehari-hari masyarakat. Dan yang kedua adalah pesan yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus ketika datang di Indonesia, akhirnya menjadi kristalisasi dalam Roma 12:12. Yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu adalah moto kami, semboyan kami, yang kami tuangkan dalam logo yang berbentuk matahari. Makanya angkatan kami ini adalah angkatan 20 dengan nama CAP adalah CAP Matahari. Mengapa menggambarkan matahari? Ada 2 hal. Yang pertama, bagi kami peserta, bagi panitia sendiri, maaf. Awal ketika banyaknya, artinya banyak informasi, banyak yang sudah ikut CAP, pasti akan tidak ada nih peserta dan sebagainya. Ditambah dengan kesibukan kami sebagai panitia yang juga sempat vakum karena kesibukan, itu cukup menciumkan hati kami. Tapi sekali lagi, space non-complete. Harapan tidak mengecewakan. Terbukti hari ini bergabung bersama kita yang siap untuk menjadi peserta CAP 33 orang. Sudah 21 wanita. 1 saat ini sedang mengikuti langsung dari Singapura peserta kita. Ya, tadi kita kalau untuk acara Indonesia di gereja silakan mengikuti Komsos. Untuk Komsos terbaik utara acara di sini live langsung oleh teman-teman dari panitia CAP 20. Kemudian yang kedua, ketika kami tuangkan hal ini, harapannya apa? Kami sendiri kemudian memiliki harapan yang tidak mengecewakan pada hari ini, terutama untuk peserta. Dan yang kedua adalah harapan kami agar peserta yang ikut CAP kali ini dapat menjadi matahari, menjadi penerang, menjadi cahaya dan harapan baru, baik bagi pribadi masing-masing, lingkungan maupun komunitas. Untuk itu kami berterima kasih kepada lingkungan-lingkungan yang sudah membantu mengirimkan dan bahkan membiayai para peserta yang berasal dari lingkungan-lingkungan. Yakin, tes non-complete, harapan tidak mengecewakan. Amin. Terima kasih. Sudah ada 30 anggota. Wah, senang sekali saya obat-obat ya. Kalau bisa 40 lah saya bilang. Itu bagi saya bahwa waktu yang tahun lalu hanya sedikit. Kita tahu situasi pada waktu itu masih ekornya COVID kan. Banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Tapi sekarang kan pelan-pelan normal sudah. Waktu kita pun sudah kita tidak lagi tersesat kejar-kejar, tapi kita yang sudah ngatur waktu. Dulu kan waktu ngatur kita. Sudah terhenti banyak orang
bisa mengatur waktunya dan memberikan waktu terbaik, waktu Tuhan. Itu yang membuat saya gembira. Nah, bagaimana perjalanan kita? Saya percaya di bawah tuntunan pimpinan, arahan Pak State Point pasti lancar, ya, pasti berjalan dengan baik. Saya sangat yakin karena surat gembala dari Bapak Paus, almarhum Paus Fransiskus itu, Spes non confunding itu menyatakan bahwa karena harapan kita sejauh kita letakkan di dalam tangan Tuhan, di hadapan Tuhan dan di dalam kasih-Nya, semua akan berjalan dengan baik. Ya walaupun kadang-kadang tersendat-sendat, tapi pasti tidak mengecewakan, pasti tidak akan. Nah, karena itu juga perlu tadi saya bagus sekali diungkapkan alasan mengapa logonya matahari bersinar. Saya kira itu ungkapan dari juga Warta Kabar Gembira bahwa sabda Tuhan itu selalu harus berkobar, selalu harus tersiar. Nah, maka cap ini supaya tetap menyinari, memancarkan sabda Tuhan Warta Kabar Gembira, memang dia harus bersinar, jangan redup, jangan matanya sudah tua begitu susah dibuka, tapi cerah, terbuka, memancarkan sinar. Sinar apa? Sinar pengharapan. Sinarnya itu akan betul-betul terpancar, terang. Jangan usaha kita bersama, kerja keras, kolaborasi, kita semua akan kerahkan seluruh daya upaya yang ada pada kita untuk itu semua. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya ingin menginformasikan tadi pada saat pendaftaran masuk aula bagi Bapak Ibu peserta CAP sudah mendapatkan CAP kit di tasnya. Itu berisi tentang ada buku CAP untuk kelas pengajaran, ya, dan ada notes, dan di balik notes itu ada jadwal CAP-nya. Jadi jadwal CAP bagi Bapak Ibu peserta, jadi bisa lihat ini rangkaian selama 4 bulan ke depan tuh mau ngapain aja sih, belajar apa aja sih, siapa aja pengajarnya, itu bisa dilihat di situ, di notes itu. Jadi sebagai gambaran jadwal-jadwalnya, kita tiap Selasa dan Sabtu, kemudian kita nanti akan ada break beberapa minggu untuk melaksanakan ada kunjungan panti dan kunjungan rumah. Nah, selain itu tadi juga dapat template. Nah, nanti kami mohon kesediaan Bapak Ibu peserta dan rekan-rekan untuk menuliskan namanya. Jadi nanti ketika pertemuan kan diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu. Selasa secara online jam 19 sampai jam 21, dan hari Sabtu di ruang rapat Taman Doa jam 10 sampai 12 siang. Kami juga menyediakan juga secara hybrid. Jadi apabila kami mohon sih memang kalau memang ada halangan banget baru bisa gabung secara Zoom aja. Tapi kalau bisa hadir, pengennya sih bisa hadir di rapat doa. Memang kan panitia CAP 20 ini sudah menyiapkan secara hybrid karena kita juga mendukung ada rekan-rekan yang bergabung dari jarak jauh, khususnya Ibu Devi yang bergabung di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada kegelisahan atau ada bingung atau boleh mau diskusi, nanti pada pertemuan pertama akan ada kelompok-kelompok kecil yang dibikin, jadi supaya nanti teman-teman panitia CAP angkatan 20 ini nanti mendampingi masing-masing kelompok-kelompok kecil tersebut. Jadi memudahkan nih teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan bisa lebih intens gitu dibandingkan mungkin kalau di WhatsApp group kan grupnya besar. Oke, selanjutnya aku mau mengundang temanku panitia di CAP 20 Pak Yanes untuk bisa memandu acara siang hari ini di jam santai bareng CAP 20. Silakan. Baik, semoga semua baik dan sehat-sehat ya Bapak Ibu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di CAP 20. Ya,
Perkenalkan saya Pak Yohanes, salah satu peserta CAP 19 dan panitia CAP 20. Hari ini sebenarnya bincang-bincang santai saja, nggak terlalu kaku misalnya. Tapi mungkin buat Bapak Ibu yang telah hadir di sini, saya ucapkan selamat bergabung. Anda sudah menjadi pewarta Kristus, pewarta Sabda Kristus. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya kami akan mengundang hadir untuk berada di depan kepada yang terhormat Romo saya bisa hadir di depan Romo, silakan Romo. Ya, boleh. Kemudian yang terhormat Pak Purwo Sugianto selaku koordinator bidang keluarga Koroki, kami persilakan ke depan. Berikutnya Bapak Cornelis Suwandoko dari koordinator seksi kerasulan kitab suci. Mas Wawan boleh hadir di depan. Berikutnya tentu saja yang sudah kita tunggu-tunggu Pak Stefanus Oe dari Sekina. Silakan Bapak. Dan salah satu peserta CAP 19 dan ketua panitia CAP, salah satu peserta CAP 18 dan panitia CAP 19 Bapak Damar Junianto dimohon untuk ke depan. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Nah, nanti kita bisa bincang-bincang apa sih itu CAP? Kenapa sih saya ikut CAP? Saya tahu CAP dari mana sih? Itu manfaat CAP untuk pribadi saya apa sih sebenarnya? Nanti bisa kita tanyakan ke Bapak sekalian, narasumber lah bisa saya katakan. Namun untuk pertama kali kita tadi sudah dapat sambutan dari Romo, kemudian berikutnya kita mintakan Pak Purwo untuk berkenan memberikan sepatah kata untuk para peserta kita. Bapak, silakan. Selamat pagi Pastor dan teman-teman semua, khususnya teristimewa pada hari ini teman-teman calon peserta CAP angkatan 20. Shalom. Ya, tidak ada yang kebetulan, kiranya semua ini karena Tuhan sendiri yang berkenan mengundang kita semua hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas waktu yang masih diberikan pada kita pada hari ini, diberikan kesehatan dan sukacita. Seperti kita sudah tahu bahwa di Matius 28 kita sudah di sabda Tuhan sendiri mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah panggilan kita dan kita akan ingat terus dari setiap setelah kita dibaptis bahwa kita adalah pemutusan dari Tuhan sendiri. Jadi kiranya dengan CAP ini kita semakin semangat untuk siap mewartakan kabar gembira dengan penuh sukacita dan keberanian. Seperti semboyan panitia hari ini adalah matahari, kiranya kita selalu bersinar dimanapun kita berada. Dan tadi juga di tema ataupun slogan kepanitiaan sekarang adalah Roma 12:12, dan kalau kita lihat di Roma 12:11 disabdakan juga Tuhan mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Semoga dengan ini kita semakin semangat juga untuk melayani Tuhan dan selama di mana kita pun berada nanti, di mana kita akan melayani. Mungkin itu dari saya. Nah, kalau boleh saya tutup dengan pantun. Belum. Di Tebet kursus CAP kita mulai. Semangat iman terus berkobar. Dengan kasih Kristus kita melangkah, mewartakan Injil penuh sukacita, bersinar dan berkobar-kobar. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Purwo. Siap mewartakan kabar gembira dengan sukacita.
Semoga semua peserta siap mengatakan kabar gembira. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam keserakan dan bertekunlah dalam doa. Salah satu sabda Tuhan dalam kitab suci. Berikutnya kita persilahkan Bapak Cornelis Suwandoko sebagai koordinator seksi kerasulan kitab suci Paroki Asisi untuk memberikan kata. Persilakan Pak. Terima kasih Mas Anes. Saya izin duduk aja ya supaya bisa ngetek. Bapak Ibu senang sekali ya teman-teman semua kita terkumpul 33 orang ya pada camp angkatan ini. Tadi saya diinfo sama Bu Eni, perempuan 22 orang dan laki-laki perempuan 21, laki-laki 11. Nah, jumlah lagi kok 32, satunya laki-lakinya 12. Luar biasa. Kalau 12 kita langsung kepikir tuh. Nah, siapa tuh? Tapi memang lebih banyak perempuannya ya. Kenapa lebih banyak perempuannya? Teman-teman kemarin ada yang ikut misa pagi nggak? Ikut bacaan Injilnya mengenai apa? Dari Injil Markus ya. Tapi masih sejalan dengan yang tadi disampaikan Pak Purwo. Kalau tadi kan dari Injil Matius. Kalau yang kemarin bisa bagi dari Injil Markus, tapi hal yang sama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, itu disampaikan kepada para rasul yang mewakili seluruh umat ya. Sebelumnya apa ya? Sebelumnya peristiwa apa itu? Sebelum para rasul, Yesus mengatakan kepada para rasul. Sebelumnya ada wanita-wanita termasuk Maria Magdalena yang menjadi saksi pertama ya di waktu kebangkitan Tuhan ya. Jadi tidak salah ya kalau di sini ada lebih banyak wanitanya ya daripada prianya ya. Yang pertama-tama menyampaikan kepada para rasul adalah para wanita ya. Dan nggak salah juga ini sekarang pas banget nih 12 orang ini benar-benar rasul yang kemudian disampaikan kabar gembira ini ya teman-teman ya. Tapi pewartaan itu sama, jadi baik wanita maupun pria kita mempunyai tanggung jawab yang sama ya. Nah, terus itu adalah sebetulnya adalah suatu, kalau dari situ kita lihat bahwa itu adalah suatu kerja bersama ya, tugas estafet atau mungkin bahasa kerennya kolaborasi ya. Kalau para wanita tidak menyampaikan kepada para murid, mungkin para murid juga tidak akan gerak gitu. Kalau para murid pun juga waktu itu masih ragu-ragu, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya. Siapa yang tidak percaya ya? Thomas ya. Di sini ada yang seperti Thomas nggak yang tidak percaya? Ada yang tidak percaya seperti Thomas? Oh ada Pak Thomas, tapi percaya ya Pak? Percaya lah. Tapi kita di sini, saya rasa gini ya, kita di sini ini adalah Thomas. Kita di sini juga adalah Petrus dan juga menyangkal Yesus. Kita di sini barangkali adalah juga Yudas Iskariot. Tetapi ya kita harapkan kita tidak seperti Yudas Iskariot yang mengakhiri hidupnya ya. Kita di sini adalah semua rasul. Jadi tugas pewartaan ini tidak hanya diberikan kepada satu atau dua orang, tapi benar-benar kepada kita semua. Kita mewakili Petrus yang menyangkal tapi akhirnya mewartakan. Kita mewakili Thomas yang awalnya tidak percaya dan kemudian mewartakan. Kita mewakili semua rasul dan murid-murid Yesus. Jadi kita semua berkolaborasi, tidak peduli itu laki perempuan, semua kita diharapkan bisa nanti mewartakan sabda ini ya. Jadi kita harapkan nanti kita semua ya teman-teman
mendukung, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan juga, saling memberi penghiburan. Kalau ada yang lemah kita kuatkan, yang sakit kita doakan. Ya, teman-teman kita saat ini peserta ada yang satu orang yang sakit, yang kemarin berkobar-kobar ingin ikut juga ikut camp, memaksakan saya harus pulang dari rumah sakit, tapi ternyata masuk rumah sakit lagi dan sekarang masih pasca operasi masih di ruangan ICU. Nanti kita doakan juga bagi saya sebagai bagian dari peserta camp ke-20 ini. Ya, teman-teman, saya rasa kita kalau dalam warta ini memang kalau kita ada yang belum mengerti, nggak apa-apa. Ya, kita sama seperti Pak Rasul kita mengerti, tapi setelah kita nanti mengerti, kita harus menjadi benar-benar unstoppable, nggak bisa dihentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan pewartaan kita kecuali apa? Bapak Ibu, kematiannya. Ya, saya harap nanti kita selalu semangat dalam pewartaan ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Diri dan memperkenalkan diri untuk mereka yang ditampilkan di sini. Jadi nggak berpikiran. Silakan Mas Niko. Dari Om Supran, terima kasih. Berikutnya Mas Niko. Silakan, kalau kenapa saya sih ikut camp? Siapa sih yang ngajak saya? Boleh juga disampaikan. Motivasi. Terus yang ngajak juga ada yang Selanjutnya. Nama saya Andreas dari Wibukato. Saya dari lingkungan Selamat Riyadi, dan motivasi saya karena memang ya saya pengen belajar dan terus belajar. Ada siapa Pak Gabriel kedua dan tidak berkenan hadir. Baik, lanjut. Ibu Rosita Iskandar. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Rosti. Jadi kayak anak cowok ya. Saya ikut camp. Setiap bisa ditarik, setiap bisa ditarik gitu. Kata juga. Dan juga sekarang saya ketua lingkungan gitu kan. Kalau misalnya saya nanti nyuruh warganya ikut camp susah juga ya. Mudah-mudahan setelah saya ikut camp ikut. Terima kasih. Lingkungannya Bu, saya pikir diajaknya sama ketua lingkungannya. Bapak Krismas Kulit tidak berkenan hadir. Terus Rangga, boleh di atas. Silakan. Nama saya disebut sebagai Gades, Nanti maksudnya status. Namanya. Ibu Nurnawati. Nama saya Ibu Yaya. Di dalam lagi gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Veronica Foni. motivasi saya ikut camp supaya. Selanjutnya Ibu Elizabeth Arun Kusumawardani. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Elizabeth Arun Kusumawardani atau dipanggil Arum. Dari sebenarnya motivasi saya ikut camp itu karena saya udah jualan tiket sebelumnya. Teman-teman tiket, tapi mungkin ini jalan Tuhan. Gitu. Kita harus selalu positif ya Bapak Ibu ya. Jalan Tuhan melalui berjualan untuk mencoba camp itu sendiri karena jujur kita kan angkatan 20. Saya selama 20 tahun saya nggak tahu camp itu ngapain sih gitu. Saya cuma tahunya mereka biasanya nyari gitu kan. Mungkin dulu saya kata-katain maaf ya Mas Wawan ya. Tapi sekarang saya jadi domba gitu ya. Gak apa-apa. Terima kasih.
capnya. Jadi suatu sore saya baru datang Bapak, apa yang saya harus lakukan nih untuk balas? Langsung diminta untuk ikut cap. Jadi sudah saya ikut aja. Jawabannya kompan langsung ya. Selamat pagi semuanya, nama saya Nadir. Mau ikut cap karena memang mau belajar aja sama karena disuruh gue ini. Baik, selanjutnya Pak Johannes Peter Indonesia. Saya Nadir. Motivasi saya masuk cap itu lingkungan saya. Selamat ya Pak. Kami dari lingkungan Nadir, capnya bukan cap matahari, capnya kami dari keluarga itu. Jadi hari ini yang tidak hadir hanya adik saya mengantarkan ibu saya. Terima kasih. Terima kasih satu keluarga ibu. Baik, selanjutnya itu Paulina ini. Baik, selanjutnya Ibu Maria Dias. Siang semuanya, nama saya Maria Dias Paulina, panggilan saya Fatima. Ikut cap karena saya dipaksa teman saya, Ibu Foni, untuk mengenal firman-firman Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Rosalia Jerait. Saya dari motivasi saya ikut cap ini, saya diajak teman yang angkatan 19, sebenarnya saya nggak begitu spesial. Teman saya ngajakin terus, ya saya bilang ada baru 19 mungkin tidak bisa menjadi bermanfaat di lingkungan. Selanjutnya Ibu Bernadette Devi Ayu. Ini dia. Dari cap itu untuk lebih mendalami kualitas. Berikutnya Ibu Bernadette Emna. Selamat pagi Bapak Ibu Pastor Enak. Saya ikut karena pas lagi jaga Quran. Mbak ikut itu dong apa? Saya males pulangnya karena kendaraannya nggak ada. Oh enggak sekarang kalau online saya ikut gitu karena bisa dari rumah. Terus katanya ini juga bilang siang, kalau siang sampai itu saya bilang itu kalau malam saya nggak. Terus itu karena malam-malam nggak ada kendaraan jadi saya bolong-bolong gitu. Ini yang kedua. Ibu Lucila Mailani tidak berkenan hadir. Sekarang Ayu Setio. Selamat siang Romo dan teman-teman. Saya Francisca dari Ami. Sebenarnya saya ikut camp itu karena ingin menyelesaikan yang pernah saya terdaftar di angkatan 6. Cuma karena mulainya itu sore jam 6, kantor tuh baru bubar, jadi selalu telat. Nah, saya nggak suka telat karena saya kehilangan momen pelajaran. Jadi apa yang saya memulaikan sekarang? Karena dengan EJ itu membuka wawasan saya, pandangan saya terhadap dunia. Jadi saya mau belajar terus mengenai pendalaman ini, belajar terus. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Pandu Bagaskoro. Selamat siang semua teman-teman. Saya Syarat Pandu Bagaskoro, panggilannya Pandu di Paulus 1 Menteng Dalam. Motivasi saya sebenarnya waktu itu ada pengumuman di gereja. Cap yang kali ini istimewa karena bersama dengan jubileum. Saya pikir wah oke juga nih. Saya lihat tuh matahari keren.
aja gitu. Bapak Marcelino Naino. Ini dipasangin Pak. Nah berikutnya Ibu Bonita Prisia Sitomo. Selamat siang Romo, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Bonita. Motivasi saya ikut CAP itu kayak Pak Pandu kalau jadi karena sering lihat tiap hari Minggu di poster terus kayak si. Baik, selanjutnya Bapak Gusti Halim, Ibu ya, tidak. Andriani Putri. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andriani Putri. Untuk motivasi saya itu saya ingin belajar lebih dalam saja. Boleh tahu CAP dari mana Mbak Vanessa? CAP dari mana? Kalau saya dari Budaya Sabu, yang ada di Sabu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Kristi Jennifer. Halo semua, saya panggil JJ. Saya asalnya dari Paroki Salib Suci Ngabang, cuma sudah lama di Jakarta. Motivasi saya untuk mengikuti CAP, saya ingin mengenal lebih tentang diri saya, tentang iman saya, juga tentang Injil. Karena saya sadar bahwa saya tidak bisa melangkah sendirian, jadi hari ini saya melangkah bersama. Terima kasih. Mbak Kristi, kalau boleh tahu Paroki Salib Suci Ngabang itu ada di mana? Ada di Kalimantan Barat. Pastor Menko juga sebelumnya kepala paroki ya Pastor ya. Iya. Ibu Irmina Astuti. Saya ikut CAP ini karena dijebak dan dijerumuskan oleh ponakan saya. Tapi mempertebal proses keimanan saya untuk jadi lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Boy Martin. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Boy Martin dari lingkungan Antoni Sobat Timur. Lalu untuk ini saya diajak, saya pikir juga untuk belajar juga ya, motivasi saya. Bapak Toto Mardian. Baik, terima kasih. Selamat pagi Romo, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Toto Mardianto dari Supran. Motivasi selain mendampingi istri, karena saya merasa warga baru, ya kan sekalian sebagai satu dengan saya. Dulu mungkin ilmu yang diberikan saya coba memperdalam di ini. Mungkin itu. Terima kasih. Ibu Ika Sari. Siang semua, saya Ami. Saya motivasi ikut CAP karena kadang-kadang karena dia baru lahir di sini. Jadi saya kan pas lihat pada susah ikut itu aja biar tahu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Romo, selamat siang Bapak Ibu. WLS Kleden, bisa dipanggil Andini. Saya dari motivasi saya ikut CAP main di kosannya Kanina, terus lihat foto apa, terus akhirnya bincang terus sempat tergerak sih hatinya. Ini sudah jauh dari pelayanan di gereja, terus di dunia ini. Kebetulan karena saya juga perantau di sini dengan saya, jadi kebetulan ada Kanina yang waktu saya ikut CAP. Nah, terus akhirnya pas tahun ini, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa, terus lihat brosur, tapi itu di CAP Bekasi itu ada gitu. Tiba-tiba Kanina tuh nge-WA aku, terus akhirnya ya udah mulai dari situ dipikir-pikirin karena kita mewarnakan ya, sempat takut juga bingung
Jadi akhirnya bawa dalam doa, terus akhirnya ikut CAP tahun ini, semoga bisa lebih bermanfaat lagi untuk sesama dan seiman. Baik Mbak Nini, terima kasih. Selanjutnya Ibu Pristianita Herawati. Saya minta pangestu, sepertinya saya mendaftar terakhir deh, karena nama saya didaftar hari Jumat. Saya diajar sama Esta, yang kebetulan sekarang Esta, karena waktu itu dia bilang, yuk kita pergi bareng, kita bisa berangkat bareng. Karena saya memang kalau suka ternyata Estanya sakit, dan kebetulan dengan Mbak Emi, Pak Toto, ada juga Bobiku, dan sepertinya ikut saya ini sebagai tanda terima kasih saya sama Tuhan Yesus, begitu banyak mujizat hidup saya sampai saya bisa berdiri di sini. Demikian perkenalan kita semua. Ada satu yang baru datang, Ibu Mawar. Baik, silakan Ibu. Nama saya Ibu Mawar dari Subuh. Baik, dari Paroki. Pengadilan Selatan. Dari lingkungan. Dari
Baik, untuk lebih dalamnya lagi mengenai apa sih CAP, kenapa saya ikut CAP, kenapa namanya kursus, kenapa 4 bulan, saya harus berjiwa-jiwa ya, seperti apa, maka kita akan bertanya. Untuk kerjasamanya dari Sekina dengan kalau di tempat sampai 27 tahun. Ini termasuk yang luar biasa karena dari Sekina hanya membantu untuk para pengajar saja. Nah, yang ada di CAP itu adalah menjadi pelayan sebagai pendamping daripada CAP. Tempat ini saya bersyukur dan terima kasih dan selalu berdoa bersama. Dan tahun lalu CAP 19 itu katakan bahwa kita jangan selalu terlalu dan juga teman-teman jangan merasa kecewa hanya Tuhan. Dan itu Roma juga menjadi inspirasi juga bagi panitia berikutnya. Kita bersukacita senantiasa. Jadi teman-teman, bagi teman-teman pasti akan bersukacita. Dan tadi yang disampaikan alasannya, tapi satu hal yang bukan matahari, harusnya VBH. Kayaknya VBH itu bahasa K, yaitu termasuk di pulau apa Maluku. Karena di sini waduh K semua ini. Anda sangat bisa dapat perkara ini paling ya saya istri saya betul. Dan mereka ini ada lesuhun, kita kemudian saudara. Ini juga terakhir ya. Karena juga keluarga. Terima kasih CAP tempat ini. Dan tadi dikatakan CAP matahari benar. Kenapa? CAP ini adalah di mana hari-hari mata kita, hari-hari teman-teman matanya akan tertuju kepada CAP. Sehingga Sabtu kakinya ini akan melangkah CAP. Jangan sampai terjadi kakinya di rumah saja. Maka harus jalan CAP rumah. Ini nggak bagus jalannya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, harapan tidak pernah sia-sia. Saya setuju. Karena dikatakan juga dalam Roma 5 ayat 5 bahwa yang namanya pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan ini menjadi pegangan bahwa menjadi pelaku firman yang menjadi panitia, maka yang namanya pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Harapan itu akan menjadi berkat bagi kita semua dan ditunjang dengan roh. Di dalam Roma 8 ayat 2 berkata bahwa Tuhan bekerja untuk segala kebaikan. Saya boleh katakan teman-teman, firman itu bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara itu yang membuat Bu Eni kami bisa mengajak anak itu nggak mudah teman-teman. Biasanya kita kalau mengajak keluarga itu nggak mudah. Jika firman Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan tidak mengecewakan, sehingga Bu Eni percaya bahwa segala perkara Tuhan turut bekerja. Karena kalau kita pengajaran CAP, rata-rata kebaikan ada kesaksian. Salah satu kesaksian dari Roma 8 ayat 24 bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara. Tanggal 22 April saya pulang kampung sama istri saya ke 10 mampir ke yang namanya Gua Maria Kerep di Ambarawa. Nah sampai jam 8 malam. Dalam hati saya sudah, berarti sudah gelap. Cari hotel mungkin susah. Tetapi malam itu kebetulan, maka saya pesan 2 kamar dengan keluarga saya. Dan saya bilang, Pak, ini saya bayar dulu. Kemudian nanti saya akan jam 9. Selesai makan jam 9 saya balik sampai di hotel. Puji Tuhan. Baru mau mandi, hotelnya mati. Saya tanya sama yang punya hotel, bagaimana Pak? Kenapa? Punya pengharapan. Saya percaya firman Tuhan Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Percaya. Masih dalam waktu Yesus 10 menit. Namanya. Proses mau mandi bagaimana? Akhirnya 1 jam saya berpengharapan. Sebenarnya hotelnya ada gadget nggak? Nggak ada. Oh puji Tuhan nggak ada. Tuhan. Akhirnya saya berkata kepada pemilik hotel, bagaimana Pak? Tenang Pak. Saya sedang datang. Berapa jam datang? 5 menit juga datang. Puji Tuhan, 1 jam baru datang. Jadi sudah jam 11 malam. Tidak mandi, sudah bayar hotel.
Akhirnya saya jam 12 malam, saya bilang sama mertua saya, sama istri saya, sama keluarga saya bilang, sudahlah kita tidur, akan menyala. Teman-teman, puji Tuhan. Akhirnya lampu menyala jam 8 pagi saya check out. Puji Tuhan saya bayar hotel dengan keadaan dan tidak ada lampu. Maka saya akan berjanji kepada teman-teman bahwa dalam cap hari ini teman-teman tidak akan mengalami pertemuan 4 bulan. Kami para pengajar akan membuat menjadi matahari bagi teman-teman semua. Menjadi alasan untuk ikut cap ini akan terjaga. Seperti usus kaki, seperti itu. Dan apa sih cap? Gunanya apa sih? Saya duduk di sini. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan datangkan kebaikan. Terima kasih teman-teman. Ada poin dari Stekina teman-teman Fatia berperkenalkan ini Ibu Eni sebagai, kemudian ada Mbak Bulan di sini, Mbak Ceti, saya panggil Mbak semua aja, Mbak Nia, Mbak Nina, silakan di sebelah Mas Deo, Mas Budi, dan yang paling muda paling ganteng ini Mas Niko. Pertanyaan seputar kegiatan CAP ini bisa menanyakan kepada Bapak Ibu dari panitia. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, nggak afdol rasanya kalau nggak ada apa ya? CAP udah pernah yang dilakukan apa sih kegiatan-kegiatan? Bagaimana sih kesan-kesannya? Nah, bersama kita sudah hadir Pak Damar Juniarto, merupakan panitia CAP 19. Jadi pas saat kami jadi CAP 19. Shalom. Damai bersamamu buat semua ibu bapak. Salam kenal, saya Bonifasius Damar Juniarto. Karena saya pendek, saya tinggi ya. Bahwa Terhoi, Mbak Siska, lalu istrinya Pak Oi juga ada di belakang. Teman-teman semua, ada teman CAP saya di sana, Mas Koko. Ketemu ya, bisa ketemu di tempat ini. Saya merasa bagian yang tidak terpisahkan. Nah, mungkin dari pengalaman saya akan kenapa CAP itu mengubah, saya mau menyampaikan dan teman-teman yang baru mau ikut CAP atau sudah pernah ikut CAP. Yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Ada yang dijeblosin, ada yang kejebak, menjadi daun sudah memilih Bapak. Tadi yang saya kalau dengar ceritanya, ada yang cuma karena iklannya ya, Mas. Ada yang karena iklan promosi satu panitia. Itu cara-cara Tuhan yang luar biasa untuk mengajak orang ikut. Jadi kalau Tuhan sudah proses itu adalah proses yang akan membantu kita untuk bisa masuk ke hal berikutnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Tuhan udah atur semuanya. Kenapa Bapak Ibu adalah CAP yang istimewa? Bukan pertama-tama karena zamannya Bu Edi, CAP api ya Bu ya. Bukan karena pertama-tama dari api kemudian menjadi matahari. Yang istimewa dari CAP tahun ini adalah dia berjalan bersama dengan arahan Bapak Ibu dalam 4 bulan ini tetap bertahan karena Ibu dan Bapak akan indulgensi pengampunan penuh dari dosa-dosa. Menurut saya itu sesuatu yang tidak saya alami, tidak perlu saya alami. Bahwa masih ada waktu untuk dapat jadi dari Romo biar pesertanya jadi 40. Jadi ini adalah Tuhan itu sudah baik, Tuhan sudah atur. Bapak Ibu jangan khawatir. Kita kan manusia punya keluarga, apalagi ya, tuntutan-tuntutan. Kadang-kadang kita berpikir bisa nggak itu kita perlu. Sudah membuat ini semua menjadi seperti lagi. Lalu yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah dalam proses dalam ini dan mencarikan solusi.
kesulitan itu akan ada jawabannya dan ada solusi. Saya nggak bisa, waktu saya dulu jadi peserta, saya mengalami proses itu, menemukan bahwa ini kayaknya nggak mungkin ya, terhati-hati, tapi bagaimana saya dengan Mbak Siska ya waktu itu sumbangannya ada. Lalu saya waktu nyari peserta juga susah, tapi ada aja selalu jalan dan solusi. Tuhan sudah kasih solusi. Waktu saya ketemu Bu Eni, selalu pertanyaan saya ketika Bu Eni menjadi ketua panitia, lalu Bu Eni, Mas Damar sih, gitu ya. Karena Mas Damar nih saya jadi ketua panitia. Terus saya bilang enggak Bu Eni. Dan waktu itu saya ingat ya masanya pesertanya belum banyak. Tapi siapa yang sangka perolehan dombanya Bu Eni ya lewat jalur nepotisme dan lain sebagainya itu lebih dari saya waktu jadi panitia sekarang 33. Lebih banyak dan lebih berbuah. Nah yang keempat yang mau saya sampaikan ini hanya pengingat buat kita semua, karena siapa menjadi lebih pintar dari yang lain dalam menghafal kitab suci, bukan menurut saya. Kayak itu juga bukan tentang siapa nanti bisa rebus lalu dapat bahasa-bahasa, bukan. Menurut saya menemani Bapak Ibu semua bagaimana menemukan iman, merawat iman, dan berbuat. Kadang-kadang kita punya iman Bu, ada di dalam, tapi ini nanti membantu untuk mengenali, nanti diajarkan juga caranya merawat bagaimana dengan doa dan juga. Tapi yang paling luar biasa menurut saya adalah buah dari CAP. Selesai ikut CAP, ini warga saya yang ikut CAP, mereka berbuah, aktif di lingkungan, aktif di paroki, dan saya yakin juga hanya dalam konteks altar, tapi juga aktif di kehidupan bangsa. Jadi saya yang salah pilih, hadir di sini memilih untuk membuat sebuah langkah ikut budesi pengampunan penuh dari dosa-dosa. Menurut saya itu sesuatu yang tidak saya alami, tidak boleh alami. Bahwa masih ada waktu untuk dapat jadi dari Romo biar pesertanya jadi 40. Jadi ini adalah Tuhan sudah baik, Tuhan sudah atur. Bapak Ibu jangan khawatir. Kita kan manusia punya keluarga, apalagi ya, tuntutan-tuntutan. Kadang-kadang kita berpikir bisa nggak ya kita sudah membuat ini semua menjadi seperti lagi. Lalu yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah dalam proses dan mencarikan solusi. Semua kesulitan itu akan ada jawabannya dan ada solusi. Saya nggak bisa, waktu saya dulu jadi peserta, saya mengalami proses itu, menemukan bahwa ini kayaknya nggak mungkin ya, terhati-hati, tapi bagaimana saya dengan Mbak Siska ya waktu itu sumbangannya ada. Lalu saya waktu nyari peserta juga susah, tapi ada aja selalu jalan dan solusi. Tuhan sudah kasih solusi. Waktu saya ketemu Bu Eni, selalu pertanyaan saya ketika Bu Eni menjadi ketua panitia, lalu Bu Eni, Mas Damar sih, ya, karena Mas Damar nih saya jadi ketua panitia. Terus saya bilang enggak Bu Eni. Dan waktu itu saya ingat ya masanya pesertanya belum banyak. Tapi siapa yang sangka perolehan dombanya Bu Eni ya lewat jalur nepotisme dan lain sebagainya itu lebih dari saya waktu jadi panitia sekarang 33. Lebih banyak dan lebih berbuah. Nah yang keempat yang mau saya sampaikan ini hanya pengingat buat kita semua, karena siapa menjadi lebih pintar dari yang lain dalam menghafal kitab suci, bukan menurut saya. Kayak itu juga bukan tentang siapa nanti bisa rebus lalu dapat bahasa-bahasa, bukan. Menurut saya menemani Bapak Ibu semua bagaimana menemukan iman, merawat iman, dan berbuat. Kadang-kadang kita punya iman Bu, ada di dalam, tapi ini nanti membantu untuk mengenali, nanti diajarkan juga caranya merawat bagaimana dengan doa dan juga. Tapi yang paling luar biasa menurut saya adalah buah dari CAP. Selesai ikut CAP, ini
warga saya yang ikut CAP, mereka berdua aktif di lingkungan, aktif di paroki, dan saya yakin juga hanya dalam konteks altar, tapi juga aktif di kehidupan bangsa. Jadi saya yang salah pilih hadir di sini, memilih untuk membuat sebuah langkah ikut CAP adalah suatu proses pertama untuk meningkatkan diri. Jadi depan kiri atas, depan kanan atas. Depan kiri atas, depan kanan atas. Mengenai isi materi dan kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa ditanyakan di panitia di dalam grup WhatsApp.
Baik, saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Bulan, kami persilakan. Terima kasih Pak Yohanes. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Mas Ameriko, Mas Wawan, Mas Damar, Pak Oi sudah inspirasi, kemudian apa saja yang menjadi petuah-petuah bagi teman-teman peserta. Bapak Ibu nanti berkenan setelah ini kita akan foto bersama dulu di depan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan pada kami hari ini. Engkau berkenan mendampingi dan menuntun kami sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga apapun pelaksanaan KEP angkatan ke-20 berjalan dengan baik. Kamu yang setia dan rendah hati. Bersyukur juga setelah menyantap hidangan jasmani yang telah Kau sediakan, bercurah dalam diri Kau terterang tali persaudaraan dengan baik. Kamu yang setia dan rendah hati. Bersyukur juga setelah menyantap hidangan jasmani yang telah Kau sediakan, menyantap hidangan jasmani yang telah Kau sediakan, bercurah dalam diri Kau terterang tali persaudaraan dan aktivitas masing-masing. Lindungi kami agar semuanya berjalan baik. Demi Kristus Tuhan. Tuhan beserta kita. Lihat semua rencana perjalanan dilaksanakan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Baik, mari kita